Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita akan memasuki bab baru, babul witri, bab yang membahas tentang sholat witir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sholat witir adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sholat witir adalah ibadah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai sebagian para ulama dari madhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasannya sholat witir ini hukumnya wajib. Saking ditekankannya sholat witir, sebagian madhab Hanafi berpendapat bahwasannya sholat witir hukumnya apa? Wajib. Namun jumhur ulama mereka berpendapat sholat witir ini hukumnya adalah sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saking pentingnya sholat witir ini jamaah, beliau pernah mengatakan, man tarakal witra fahuwa rajulun su'. Siapa yang meninggalkan sholat witir, maka dia adalah orang yang buruk. La yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan saksi. Maka ini semua jamaah menunjukkan bahwasannya sholat witir ini adalah sholat yang sangat ditekankan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika beliau safar, apalagi ketika beliau mukim. Dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan 3 hadis. Kita akan bahas hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, qala, ia berkata, Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal minbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, datang seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bertanya padahal Nabi sedang apa? Khutbah di atas mimbar. Ma tara fi salatil lail. Apa pertanyaannya? Bagaimana terkait salat malam atau bagaimana tata cara salat malam? Qala masna masna. Salat malam itu adalah 2 2 2. Artinya 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti. Fa idza khasyiya subha shalla wahidah. Apabila seseorang takut datangnya waktu subuh, maka menutup salat malam tersebut dengan salat witir sejumlah 1 rakaat. Fa'autarat lahu ma shalla. Kemudian dia melaksanakan witir menutup salat malamnya. Wa innahu kana yaqul, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin terkait hadis ini. Yang pertama adalah bolehnya seseorang berbicara dengan khatib. Bolehnya seseorang berbicara dengan khatib ketika khatib sedang berkhutbah jika ada maslahat. Tapi kalau seandainya jamaahnya berbicara dengan jamaah yang lain, ini yang tidak boleh. Mainan kerikil tidak boleh, bilang sama temannya di samping, diam juga tidak boleh. Karena ketika khutbah kita disuruh fokus. Kata Nabi SAW, siapa yang mainan kerikil, faqad lagha, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lahu. Dan siapa yang melakukan perbuatan sia-sia,
maka tidak ada Jumat bagi dia. Namun kalau seandainya seseorang ketika mendengarkan khutbah, dia berbicara dengan khatib, maka ini dibolehkan. Sebagaimana sahabat ini jamaah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, terjadi dialog antara sahabat ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sedang berkhutbah, kemudian datang Sulaik Al-Ghatafani. Ketika dia masuk masjid, dia langsung duduk. Kata Nabi SAW, kamu sudah sholat belum? Kata Sulaik, belum. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kum warka rok'atain wa tajawwaz fihima. Silakan berdiri, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tapi jangan panjang-panjang. Dalam kondisi lain atau momen lain, Nabi SAW pernah sedang berkhutbah. Kemudian datang seseorang yang dia aslinya telat, tapi dia pengen duduk di saf-saf awal, sehingga dia menyakiti orang-orang di depannya. Artinya dia menggeser-geser orang di depannya. Kata Nabi SAW, ijlis faqad adzait. Kata Nabi, duduk kamu telah menyakiti banyak orang. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya kalau dialog itu antara khotib dengan jamaah, maka apa? Dibolehkan. Dalam momen yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat jamaah, tiba-tiba datang seseorang dan mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta-harta telah rusak, jalan-jalan telah rusak karena lamanya musim kemarau. Jadi karena lamanya musim kemarau, ternak-ternak pada mati, mungkin ladang juga pada gagal panen, kemudian jalan juga rusak karena jalannya masih padang pasir. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini orang ini minta ketika Nabi sedang apa? Khutbah Jumat. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Seketika jamaah langsung apa? Turun hujan. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik mengatakan, ma ra'ayna syamsa sabata. Kata Anas bin Malik, kami tidak melihat matahari selama sepekan. Jadi sejak Nabi berkhutbah itu hujan sampai pekan depan matahari nggak kelihatan. Hujan terus. Akhirnya jamaah, orang ini datang lagi ketika Nabi sedang berkhutbah. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Wah Rasulullah, harta benda pada rusak, jalan juga pada rusak. Jadi sebagaimana kalau kemarau panjang, harta pada rusak, ternak gagal, ternak pada mati, panen gagal dan seterusnya. Kalau hujan terus juga apa? Harta rusak juga wahai Rasulullah. Bunda Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa yang insya Allah kita hafal semua. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan langsung di atas kami. Allahumma alal agam. Ya Allah turunkanlah kepada di atas bukit-bukit kecil, wattirab, gunung, wabutunil audiyah, dan lembah-lembah, wa manabitis syajarat, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Akhirnya hujan itu langsung reda. Intinya jamaah, kalau dialog itu, pembicaraan itu terjadi antara khotib dengan jamaah, maka ini apa? Dibolehkan. Poin yang kedua yang bisa kita ambil jamaah adalah tata cara sholat malam atau tata cara sholat witir. Secara umum, sholat witir itu tata caranya ada 2. Yang pertama adalah dilakukan hanya 1 rakaat. Jadi orang sholat 2, 2, 2, 2, 2, 2, kemudian witir sendiri berapa? 1 rakaat. Ini cara yang pertama. Hadisnya mana? Ini hadis yang kita bahas. Fa idza khasyiya subha shalla wahida. Apabila khawatir masuk sholat subuh, maka sholat 1 rakaat. Ini cara yang pertama, 1 rakaat sendirian. Adapun cara yang lain adalah menggabungkan beberapa rakaat. Kadang 3 rakaat langsung. Hadisnya adalah hadis Aisyah riwayat An-Nasa'i. Kadang menggabungkan 5 rakaat langsung. Jadi 5 rakaat langsung tanpa tasyahud. Rakaat pertama, rakaat kedua, tasyahudnya nanti di rakaat terakhir. Ini hadisnya hadis Ummu Salamah riwayat Nasa'i juga. Kadang 7 rakaat langsung. Nabi SAW pernah sholat witirnya 7 rakaat langsung. Jadi rakaat pertama sampai rakaat ke-7. Tasyahudnya hanya berapa? Sekali di akhir. Kadang Nabi SAW juga sholat witirnya 9 rakaat. Tapi kalau 9 rakaat jamaah, sholat 8 rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian sholat rakaat ke-9, dan kemudian beliau tasyahud akhir. Hadisnya adalah hadis Aisyah riwayat Muslim. Jadi secara umum intinya
sholat witirnya ada 2 cara. Bisa jadi 1 rakaat, tok, bisa jadi 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat tanpa tasyahud awal, atau 9 rakaat dengan tasyahud awal. Ini semuanya warid atau datang contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah waktu sholat witir. Poin yang ketiga adalah waktu sholat witir. Di dalam hadis ini ada penjelasan kapan dilakukannya sholat witir. Sholat witir itu dilakukan ada bidayahnya, ada nihayahnya. Ada awalnya, ada akhirnya. Kapan awalnya? Awalnya adalah setelah sholat isya. Yang penting habis sholat isya. Mau sholat isya-nya itu dijalankan di waktunya, artinya ya mungkin sekarang kurang lebih jam 7 kurang 10 Pak ya. Atau kurang 5 Pak. Kurang 15 malah. Iya, jam 7 kurang 15. Atau mungkin sholat isya-nya itu diawalkan. Contohnya ketika hujan, kemudian dijamak. Sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung sholat apa? Isya. Berarti kan itu sholat isya sebelum waktunya. Kalau yang penting sudah sholat isya jamaah, maka boleh sholat witir. Baik sholat isya-nya itu di waktunya, atau sholat isya tersebut dijamak takdim dengan sholat apa? Maghrib. Yang penting awal dari sholat witir adalah setelah sholat isya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasalluha ma bainal isya'i ila tulu'il fajri." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salatlah kalian antara salat isya dengan terbitnya fajar shadiq. Antara salat isya dengan salat subuh. Ini awalnya. Adapun akhirnya, maka sebagaimana hadis yang tadi, ila tulu'il fajri. Akhirnya adalah ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat subuh jamaah, maka sholat witir dihentikan. Sholat malam dihentikan. Kecuali atau seseorang ketika masuk ke sholat subuh itu ada 2 kondisi. Yang pertama, seseorang yang dia tidak memiliki kebiasaan sholat witir. Orang yang tidak memiliki kebiasaan sholat witir. Maka ketika sudah masuk sholat subuh, nggak boleh dia sholat witir. Dia tidak terbiasa sholat witir, maka ketika sudah adzan dia bangun, ya dia tidak boleh sholat witir. Tapi kalau seandainya orang ini jamaah, dia biasa sholat witir. Dan kemudian suatu saat dia punya udzur, mungkin karena kecapean atau kalau tidak kurang enak badan, bangun-bangun sudah apa? Subuh. Bangun-bangun sudah subuh. Maka dalam kondisi seperti ini jamaah, dia boleh menjalankan sholat witir walaupun sudah memasuki waktu adzan subuh. Jadi dia boleh mengqadha'nya. Ada 2 cara. Kalau dia mengqadha'nya sebelum subuh, kalau dia mengqadha'nya sebelum sholat subuh, ini sudah adzan, kemudian dia bangun, dia berwudu dan seterusnya, belum iqamah, dia belum sholat witir, maka ketika dia mengqadha'nya sebelum menjalankan sholat subuh, maka sholatnya ganjil. Kalau sebelum sholat subuh diqadha'nya, maka sholatnya ganjil. Tapi kalau seandainya diqadha'nya setelah sholat subuh, maka sholat witirnya dilaksanakan dengan apa? Genap. Saya ulangi, kalau mengqadha'nya sebelum sholat subuh, maka apa? Ganjil. Tapi kalau seandainya mengqadha'nya setelah sholat subuh, maka apa? Genap. Nabi kita SAW bersabda, Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Aisyah mengatakan, wa kana idza ghalabahu naum. Nabi SAW bila tertidur, au waji'un, atau karena sakit, an qiyamil lail, sehingga tidak bisa menjalankan sholat malam, shalla minan nahar sintai asyrata rakaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Karena sholat malamnya Nabi itu 11 rakaat. Karena dilakukan di siang hari dijadikan genap tambah 1 menjadi 12 rakaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 3 poin yang bisa kita ambil dari hadis berkaitan dengan witir. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.